Entaskan desa tertinggal, entaskan kemiskinan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memproyeksikan hanya sisa 30 daerah tertinggal pada tahun 2024. Menurut Mendes PDTT Halim Iskandar, bahwa berdasarkan indeks ketertinggalan daerah, proyeksi itu akan terlampaui target pengentasan daerah tertinggal. Halim mengatakan, target pengentasan daerah tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 25 daerah tertinggal dari total 62 daerah tertinggal, sehingga targetnya pada akhir tahun 2024 kabupaten yang masih masuk daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten. Adapun daerah tertinggal tersebut meliputi 1 kabupaten di Sumatera Barat, 1 kabupaten di Sumatera Selatan, 1 kabupaten di Lampung, 1 kabupaten di Sumatera Utara, dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ada 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, 6 kabupaten di Maluku, 2 kabupaten di Maluku Utara, 8 kabupaten di Papua Barat, dan 22 kabupaten di Papua. Menteri Desa Halim Iskandar mengharapkan semua daerah tertinggal dapat segera dientaskan. Kendati demikian, Halim Iskandar mengatakan bahwa hal ini bukan pekerjaan mudah, tapi kita harus melakukannya untuk dapat mencapai sasaran itu. Kita harus tekan ini dan kita harus genjot semua. Sementara itu, Ketua Umum Forum Rakyat Desa atau Fordes, Rusdi Setiawan Putra mengatakan bahwa capaian-capaian yang dilakukan Kemendes PDTT perlu diapresiasi, terutama terkait dengan pengentasan desa tertinggal di Indonesia. Kendati demikian, kata Rusdi Setiawan Putra, capaian-capaian pengentasan desa tertinggal meninggalkan banyak catatan. Salah satunya adalah pengentasan daerah tertinggal tidak dibarengi dengan menurunnya angka kemiskinan masyarakat desa, kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kualitas hidup masyarakat desa. Karena itu, kata Rusdi Setiawan Putra, dana desa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kualitas pemberdayaan masyarakat desa. Harus ada parameter keberhasilan pemanfaatan dana desa yang dijadikan acuan. Menurut Rusdi, ada kecenderungan dana desa tidak dimanfaatkan secara maksimal dan terukur oleh masyarakat desa. Tugas Kementerian Desa harus sampai bagaimana masyarakat desa memanfaatkan dana desa secara benar dan bermanfaat dengan mendasarkan pada program pembangunan desa dan prioritas pembangunan di masing-masing desa. Di sisi lain, Ketua Umum Forum Rakyat Desa Rusdi Setiawan Putra menyatakan keprihatinannya karena peran dana desa masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Rusdi, persoalan utama dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini tidak terletak pada berapa dana yang dikucurkan, tetapi bagaimana keberhasilan program-program pembangunan desa dan masyarakat desa yang dibiayai oleh dana desa itu. Tidak hanya itu, kata Rusdi, komitmen dan kompetensi SDM di tingkat pemerintahan desa harus menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya. Dana desa ini bukan lagi pada faktor berapa nilainya, tapi lebih ke manusia yang mengelola dana itu tepat sasaran dan memiliki manfaat besar bagi pembangunan desa. Menurut Rusdi Setiawan Putra, dana desa harus lebih mengedepankan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Mengentaskan desa tertinggal, tapi tidak mengentaskan kemiskinan di desa adalah hal yang percuma, karena tidak menyelesaikan masalah atau problematika yang sesungguhnya.